Militan Hizbullah kembali meluncurkan sejumlah roket ke Israel Utara pada Kamis 28 Maret 2024. Serangan terjadi saat pasukan Israel sedang melakukan latihan militer mendadak. Situs berita Ynet melaporkan dua roket Hizbullah jatuh di komunitas Lomi dan Goren. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam serangan kali ini. Namun, sejumlah rumah dan mobil di Goren mengalami kerusakan parah. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel mengatakan pihaknya melakukan latihan mendadak yang bertujuan mempersiapkan militer untuk berperang di utara. Latihan tersebut dipimpin oleh Divisi Operasi, melibatkan seluruh komando, sayap dan Direktorat IDF serta staf umum. Diketahui perbatasan Israel dan Lebanon telah menjadi zona konflik sejak perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang hampir setiap hari, menyebabkan ratusan pejuang Hizbullah tewas. Sementara Israel hanya mengakui kematian sejumlah tentara. Saat ini, penduduk yang tinggal di perbatasan kedua negara telah dievakuasi dengan alasan keamanan. Serangan udara Israel di Provinsi Aleppo, Suriah pada Jumat 29 Maret menewaskan 42 orang. Dari jumlah tersebut, 36 diantaranya merupakan tentara Suriah. Ini merupakan jumlah korban paling banyak bagi tentara sejak perang Israel-Hamas dimulai. Dilansir Al-Arabiya, serangan Israel menargetkan gudang roket milik Hizbullah di dekat bandara Aleppo, Suriah. Namun, serangan justru menewaskan personil militer hingga warga sipil. Dilaporkan ada 5 pejuang Hizbullah yang tewas dan puluhan warga terluka. Kementerian Pertahanan Suriah juga telah mengonfirmasi laporan tersebut, meski tidak menyebutkan jumlah pasti korban. Diketahui Israel telah melancarkan ratusan serangan udara di Suriah sejak Perang Saudara pecah pada 2011. Targetnya adalah tentara Suriah dan pasukan yang didukung Iran termasuk Hizbullah. Serangan tersebut meningkat sejak Perang Israel dengan Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023. Adapun serangan terbaru pada Jumat hari ini adalah serangan kedua dalam 24 jam. Sebelumnya, Israel juga menargetkan pedesaan di wilayah Damaskus. Ribuan warga Yordania kembali berunjuk rasa di dekat kedutaan Israel di Kota Amman pada Kamis 28 Maret. Dalam aksinya, massa menuntut agar kantor kedutaan ditutup dan perjanjian damai Yordania-Israel dibubarkan. Sambil membawa bendera Palestina, massa berteriak menolak adanya kedutaan Israel di tanah Yordania. Ini merupakan bentuk protes atas perang Gaza yang telah menewaskan lebih dari 30.000 orang. Warga juga menuntut diakhirinya perjanjian damai tahun 1994 yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Perjanjian ini sebenarnya tidak begitu populer di kalangan warga Palestina, sebab normalisasi dianggap sebagai pengkhianatan terhadap hak-hak warga Palestina. Adapun aksi unjuk rasa ini telah digelar selama 5 hari berturut-turut dalam skala besar. Pihak berwenang Yordania telah mengizinkan warga berkumpul di dekat kedutaan Israel, namun tidak mengizinkan adanya kericuhan. Namun beberapa hari yang lalu terjadi bentrok antara warga dengan polisi Yordania. Sejumlah orang ditangkap dan polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi. Sejumlah warga Israel membentuk sebuah gerakan yang menuntut agar Yahudi ultra-ortodoks diikutkan wajib militer. Mereka beranggapan jika hal tersebut tidak diterapkan, maka Israel bisa hancur dalam waktu 20 tahun. Dilansir Al-Mayadin, gerakan Saudara Seperjuangan Israel dibentuk pada awal tahun 2023 untuk menolak kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Diketahui pemerintah telah membuat rancangan undang-undang yang mengecualikan Yahudi ultra-ortodoks dari wajib militer. Jika rancangan tersebut disahkan parlemen, maka mereka tidak akan dipanggil untuk menjadi tentara. Mayoritas warga Israel menilai kebijakan ini tidak adil dan penuh ketimpangan. Pasalnya, mereka diwajibkan untuk dinas militer dalam rangka mobilisasi pasukan perang Gaza. Pendiri pasukan Saudara Seperjuangan, Eyal Nif, mengatakan, Israel bisa hancur jika Yahudi ultra-ortodoks tidak tergabung menjadi tentara. Saat ini pasukan pendudukan Israel membutuhkan 10.000 tentara untuk melaksanakan tugas tempur. Sebagai informasi, Yahudi ultra-ortodoks atau biasa dikenal dengan Haredi punya keistimewaan di Israel. Mayoritas dari mereka tidak bekerja dan hanya mempelajari kitab agama.
Berbeda dengan Yahudi di Israel pada umumnya, Haredi justru menentang Zionisme. Mereka beranggapan gerakan Zionisme melanggar sumpah untuk tidak berpolitik di kalangan orang-orang Yahudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.